Hai guys, welcome to Benteng Brandenburg. Selamat datang di Gadis Traveler episode 2. Sekarang kita sedang berada di Yogyakarta, tepatnya di Benteng Brandenburg. Dan aku nggak tahu ya pengucapan yang benar itu seperti apa, nggak apa-apa lah ya guys. Mungkin dari beberapa teman sudah tahu tempat ini, tapi ini pertama kalinya buat Eka Risma mengunjungi lokasi yang luar biasa ini. Dan nanti kita bakal ulik ya, ada sejarah atau peristiwa apa saja yang pernah terjadi sebelumnya di benteng ini. Dan buat teman-teman yang punya rekomendasi tempat mana yang bakal kita jelajahi, langsung aja komen di kolom komentar. Ikuti terus perjalanannya. Benteng Brandenburg pertama kali dibangun dan dijadikan benteng pada tahun 1760 atas perintah Sri Sultan Hamengkubuwono I dan pemerintah pihak Belanda yang dipimpin oleh Nicholas Harting. Tujuan awal dibangunnya benteng ini untuk menjaga keamanan Keraton Yogyakarta. Oke, jadi dulunya benteng ini itu seperti kantor ya untuk menjaga keamanan Keraton Jogja. Dan di sini teman-teman bisa lihat ini bukan seperti benteng biasanya ya, karena emang bentuknya memang seperti kantor banget. Dan di sini terdapat museum untuk teman-teman yang mau ke sini juga bisa mengunjungi museumnya. Terus banyak spot foto yang luar biasa. Kemudian ada beberapa diorama juga yang ada di lokasi ini. Jadi kita flashback ke belakang ya, berdasarkan artikel yang aku baca, pada tahun 1811 sampai 1816, benteng ini dikuasain oleh penguasa Inggris. Dan pada masa penguasaan Inggris terjadi peristiwa penting di benteng ini, yaitu adanya penyerangan serdadu Inggris dan kekuatan pribumi yang menyerang Keraton Jogja pada tahun 1812, dan peristiwa tersebut dapat dikatakan sebagai geger sepoi. Kemudian pada tahun 1942, di saat Jepang menguasai Jogja dan benteng ini diambil alih oleh tentara Jepang. Oleh tentara Jepang, benteng ini digunakan sebagai tempat tawanan orang Belanda dan Indonesia yang mereka melawan tentara Jepang. Jadi sebenarnya benteng ini kayak selalu berganti gitu untuk kekuasaannya. Sampai pada akhirnya nanti dikuasain oleh Indonesia. Kemudian, pasca proklamasi di tahun 1945, benteng ini berhasil dikuasai oleh instansi milik Republik Indonesia. Namun, saat terjadi peristiwa agresi militer Belanda yang kedua, di tanggal 19 Desember tahun 1948, Belanda berhasil mengambil kembali nih penguasaan benteng ini sampai tahun 1949 dan dijadikan markas tentara. Jadi sebenarnya terjadi perebutan wilayah ya di benteng ini karena selalu berganti kekuasaan dari Inggris, Belanda, dan nanti di akhir di Indonesia. Kita lanjut lagi guys. Nah, sekarang aku sudah berada di depan pintu masuk museum dan penasaran banget nih di dalam bakal ada apa aja. Yuk ikutin aku terus, kita bakal masuk. Nah, di sebelah aku ada diorama ya, patung prajurit Pangeran Diponegoro. Di sini teman-teman bisa membaca juga karena sudah lengkap dengan catatannya. Ini dioramanya luar biasa sih, bener-bener mirip banget. Dan kayak nyata ya, matanya tuh kayak hidup. Di sini juga masih banyak sekali menggambarkan peristiwa saat dulu terjadi. Bisa langsung dilihat.
pada peristiwa serangan 1 Maret 1949, pasukan TNI menjadikan benteng ini sebagai salah satu sasaran serangan untuk menaklukkan Belanda. Dan akhirnya pada tanggal 29 Juni 1949, setelah mundurnya pasukan Belanda, benteng ini berhasil dikuasai dan dipegang oleh APRI atau Angkatan Perang Republik Indonesia. Pada akhirnya Indonesia berhasil menguasai benteng ini ya. Nah, di sini ada replika kunci mortir dan batu ya. Ternyata batu ini menjadi bukti sejarah tentang kekejaman G30S pada tahun 1965 di Jogja. Jadi benda ini digunakan untuk membunuh 2 pahlawan revolusi ya, menggunakan batu ini. Teman bisa lihat. Oke guys, jadi di Benteng Van de Broek ini emang benar-benar lengkap ya. Di sini teman-teman bisa melihat peristiwa yang dulu terjadi melalui diorama yang tersedia di sini memang benar-benar lengkap, dan bahkan beberapa bukti-bukti yang digunakan saat peristiwa dulu juga masih ada. Jadi menambah pengetahuan dan sejarah juga nih buat ini. Oke guys, jadi kita sudah cukup ya berkeliling di Benteng Van de Broek yang luar biasa banget. Nggak tahu nih pengucapannya yang bener apa, nggak apa-apa dah ya. Tadi kita udah masuk ke museum, teman-teman juga sudah melihat berbagai diorama yang menceritakan peristiwa pada masa penjajahan dulu di Yogyakarta. Dan ini luar biasa sekali, semoga vlog ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan teman-teman yang mungkin belum mengetahui seperti apa sih, apakah di benteng ini ada terjadi peristiwa apa dan di mana. Oke, buat teman-teman lain yang mungkin punya rekomendasi tempat yang bakal kita jelajahi, bisa langsung kirim aja ke DM di Instagram eka.risma atau di kolom komentar di video ini. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share buat teman-teman kalian semuanya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.